menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku. Boy, what the fuck? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak, mulai minggu ini
Jadi tanggal 3 Februari kita akan mendalami tema bulan Kitab Suci Nasional yang berjudul Yesus sahabatku, sahabat seperjalanan kita. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang, nah ini digambarkan dengan logo ini, ya logo ini adalah logo corona, ya dilambangkan dengan logo corona. Kemudian ada 4 gambar, ya pertama, kedua, ketiga, keempat. Gambar yang pertama adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, dilambangkan dengan para rasul yang melihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, digambarkan dengan Lazarus yang dibangkitkan sama Yesus, tapi Yesus menghibur Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus. Kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dilambangkan dengan orang Samaria yang dirampok. Kemudian yang terakhir, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, dilambangkan dengan orang yang bertobat di di jemaat di Efesus, ya, atau Korintus, saya lupa. Nah, di pesan ini Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut, ya, dalam 4-4-nya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai ibadat ini, marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini, kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu. Sebab Engkau datang mendekati kami, mengulurkan tangan, dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, mari sekarang kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Matius bab 13 ayat 22. Gaby, silakan. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berhela. Dan orang-orang yang ada di perahu sungguh menyembah dia. "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Ya, demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Ya, anak-anak, COVID ini kita alami bersama-sama ya. Pak Sigit mengalami juga bersama keluarga istri Pak Sigit ya. Pada waktu itu sumber beritanya sudah kesana kesini ya. Tapi di tempat Pak Sigit itu sumbernya dari sebuah masjid ya, dipakai oleh orang banyak bersama-sama. Kemudian berita terakhir itu tetangga Pak Sigit, jadi sudah mulai kena ya. Jadi bapak ini kena COVID gitu. Kemudian bapak ini juga kena COVID gitu, positif gitu. Pada akhirnya ada satu orang yang masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal ya karena COVID juga ya, dimakamkan tapi tidak disertai oleh istrinya, hanya oleh ponakannya aja. Sedangkan seisi rumahnya dites COVID semua dan hasilnya positif semua, dibawa ke secapa di daerah sana. Kemudian mereka bertiga ya, anak istrinya kena semua, mereka ke sana. Kemudian tetangga Pak Sigit yang lain juga, namanya Pak Jamingan, itu seorang pedagang ya, kena juga ya, dan akhirnya meninggal juga. Jadi di tempat Pak Sigit itu ada 2 orang yang meninggal. Kemudian kok ibu, jadi keluarga Pak Sigit itu ibunya itu sakit ya, sakit sudah tua. Kemudian dia mencet gitu, kemudian lemes gitu. Wah, ini kenapa, kata istri saya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kemudian di sana itu hampir 2 hari ya, 2 hari itu nggak dapat kamar gitu. Nah, itu terjadinya itu setelah setelah rapotan gitu ya. Rapotan itu dibawa ke sana dan ternyata COVID juga. Akhirnya saya masuk ke ruangan dan diantar oleh seluruh keluarga ya. Setelah masuk itu kan kami tidak tahu ya, cuma tahunya kabar aja. Kemudian kami sekeluarga itu bingungan ya, aduh gimana, dari mana ya ibu kok dapat COVID gitu. Mungkin dari istri tetangga Pak Sigit itu yang suka bantu ibu mandi gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk PCR ya. Kami berenam PCR ya. Dari hasil PCR itu yang kena itu yang positif itu dari PCR itu istri Pak Sigit, bapak Pak Sigit ya, dan kakak Pak Sigit. Yang tidak kena itu adalah Pak Sigit, kakak Pak Sigit dan anaknya. Wah, kami bingung gitu, karena saya dan istri saya itu istrinya kena ya, tapi saya nggak kena. Saya tahu kenapa istri saya kena itu dari malam itu kepalanya sakit ya, sudah 2 hari itu. Akhirnya kami dipisahkan itu, saya dan di rumah tetangga ya. Kemudian istri diantar makanan oleh kami ya, dan tetangga kami itu juga sangat perhatian ya. Kami itu tetangga memasakin kami ya, dan untuk kami gitu, dan untuk istri saya. Setelah itu ibu saya bisa dinyatakan sembuh ya, dipindahkan ke ruang ruang biasa gitu. Kami harus gantian gitu, sedangkan istri saya masih sakit gitu, masih insoman gitu. Nah, akhirnya semua itu berlalu ya. Kami melihat bahwa Yesus itu datang ya. Kemudian, ini aku, jangan takut. Kemudian kami pegang tangannya dan kami percaya Yesus tidak meninggalkan kami. Kita berdoa bagi kita semua. Mungkin kamu juga kena, mungkin tidak mungkin ya, pasti, karena ada beberapa orang tua yang kena juga, yang terpaksa
meninggal dunia, ya, orang tua Arka kelas SD ya waktu itu ya. Kemudian orang tua dari Kalosa, dari siapa lagi itu? Dari siapa ya? Itu juga kena. Bapak ikut prihatin. Kita sama-sama mendoakan dan kita sama-sama percaya kepada Yesus. Dialah Allah yang ada untuk kita, yang selalu menemani kita. Pegang tangannya, kita berseru seperti Petrus sendiri, Tuhan, tolonglah aku, ya. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya. Ya. Kita berdoa agar orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dapat hidup dengan tenang. Sekarang mari kita dengar, kita bersama-sama membaca doa umat. Ya Yesus, Engkaulah sahabat kami yang selalu ada di saat kami membutuhkan Engkau. Tolonglah kami yang sering kurang percaya kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Gracia. Gracia. Bagi Sri Paulus, Bapak Uskup, dan semua imam, ya Yesus, berkatilah Sri Paulus, Bapak Uskup, dan semua imam agar mereka mampu menghadirkan sukacita dan pengharapan di tengah kondisi dunia saat ini yang sedang terpuruk karena wabah pandemi corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terus? Bagi para pemimpin negara, ya Bapak, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara, agar mereka mampu menghadirkan ketentraman dan kesehatan masyarakat. Sadarkanlah masyarakat kami untuk selalu mendukungnya dan membiasakan diri mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID, ya Yesus, berkatilah para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis dalam karya cinta kasih mereka bagi para penderita. Semoga pelayan mereka sungguh-sungguh menghadirkan sukacitamu, sehingga setiap penderita yang dilayani memperoleh pengharapan untuk kesembuhannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar SMP Santa Maria, ya Yesus, kami berdoa untuk para guru dan karyawan, para orang tua dan anak-anak. Semoga kami semua tetap Kau lindungi, Kau jaga dan Kau pelihara. Kami serahkan diri kami kepadamu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, sanak saudara kami, dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami percayakan mereka kepada penyembuhan-Mu, dan bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang kembali kepadamu. Kami percayakan kepadamu. Semoga mereka beristirahat dalam damai di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa SMP Santa Maria, ya Bapa, sertailah anak-anak didik kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka senantiasa bersemangat untuk belajar dan mengembangkan diri mereka dalam situasi yang sulit ini. Semoga mereka tidak abai terhadap perkembangan diri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami percaya di tangan-Mu lah hidup kami. Kami percaya hidup kami kepadamu. Semoga kami tidak menyia-nyiakan hidup kami
dan hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, marilah kita satukan segala harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, marilah kita doakan doa bersama-sama. Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami sebagai seorang sahabat yang setia, agar kami bisa bangkit ketika kami susah, sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan berserta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat Sabat telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kalian diutus membagikan kasih Tuhan. Amin. Sekarang kita dengarkan lagu penutup Jangan Menyerah dari Nana. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kau pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Ya, terima kasih Nana. Anak-anak, tugas untuk pendalaman iman yang pertama ini, Pak Sigit minta kalian foto. Kalau kalian sendiri kena COVID, ya, apa foto sendiri. Atau kalau misalkan tidak kena COVID, kalian bisa memfoto orang, ya, yang terkena, ya. Nanti di situ dikatakan apa namanya, orang-orang yang terkena COVID. Kamu sebagai murid Yesus, ya, percaya bahwa Yesus datang menolong kamu. Sebutkan namanya, kemudian apa namanya, siapa dia, ya, apa namanya, kena COVID, ya. Terus kemudian mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk orang itu, ya. Yesus telah menolong kamu, maka sekarang kamu pun menolong orang itu, entah memberi bantuan atau bagaimana, ya. Jadi itu foto kamu, atau kalau kamu kena, ya, atau foto orang yang terkena COVID itu, ya. Sekian dari Pak Sigit, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Kita sudah selesai pada ibadat BKSN pertama. Kita akan berjumpa lagi pada ibadat BKSN kedua di hari Jumat pukul 7.30 sampai pukul 8 ya anak-anak. Kita akan terus memakai background kita yang sekarang anak-anak pakai dan Bapak Ibu guru pakai juga ketika kita beribadat di hari Jumat. Foto dulu Bu. Oh ya, mari kita mengambil dokumentasi. Pak Wandri sudah siap? Oke, silakan. Anak-anak, Bapak kasih waktu untuk open your cap, please. Bapak lihat ada yang pakai filter gitu ya. Silakan. Eger, oh itu gelas ya, Eger ya? Nah, disingkirin dulu sebentar, Eger. Foto nanti. Nah, gitu. Teh manisnya masih belum habis. Oke. Ada 9 slide. Bapak akan mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke, next. Slide kedua, 3, 2, 1. Oke, next. 3, 2, 1. Oke, next. 3, 2, 1. Oke. Nah, berikutnya ini tidak ada yang buka kamera. Bapak ambil aja. Slide 6, slide 7, slide 8, dan slide 9. Oke, terima kasih. Sudah selesai, Bu Dina. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga anak-anak. Selamat mengikuti PJJ hari ini ya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mari. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu. Mari semuanya. Mari. KN ya.